ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. Hadirin sidang jamaah zuhur yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah ketika kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwa ini adalah rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus merasa menyesal ketika kita terlena untuk tidak melakukan kebaikan-kebaikan rutinitas yang begitu banyak di hadapan kita. Lalu kita tertipu, akhirnya terhambat untuk tidak melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kita harus khawatir bahwa mungkin saat itu Allah tidak mengharapkan kita lagi. Ini bahaya. Jadi ketika ada kesempatan baik, lakukan. Fastabiqul khairat. Lakukan yang terbaik, sekecil apapun. Kemudian yang sekecil itu selalu kita minta kepada Allah. Ya Allah, qabul, ya Allah, kabulkan ya Allah. Sekecil apapun pengorbanan saya, terimalah ya Allah. Ibu-ibu di dapur, ibu-ibu di mana, ya, memasak, katakan ya Allah, kabulkan ya Allah. Ini kemampuan saya memberi makan suami saya, anak saya dengan masakan saya. Jadi kita merasa selalu ingin dikabulkan. Kita juga laki-laki selalu mengharapkan apa ya? Ya Allah, saya baru bisa salat sunnah 2 rakaat ya Allah, kabulkan ya Allah. Ya Allah, saya baru bisa bersedekah sekian ya Allah, kabulkan ya Allah. Ya Allah, saya belum bisa ya melakukan yang banyak untuk menolong saudara saya, tapi saya kemampuan saya seperti ini ya Allah. Dan setiap yang kita lakukan minta kabuliat kepada Allah. Karena ketika Allah menerima yang sedikit dari kita, itu adalah salah satu jalan yang akan mempermudah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sekarang baru saja kita sholat zuhur berjamaah. Berapa banyak saudara kita yang punya kemampuan lebih dari kita, yang punya kesehatan lebih daripada kita, lebih makmur dari kita, tapi berat rasanya membawa kakinya, menyeret kakinya untuk datang salat berjamaah. Maka kita senantiasa mengatakan alhamdulillah ya Allah, Engkau pilih aku untuk bisa salat berjamaah ya Allah. Pertahankan dan jangan menganggap sepele salat berjamaah ini. Alhamdulillah ya Allah, Kau kabulkan ya Allah. Tetapi ingat, kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri. Saya sudah berjamaah, lantas membiarkan ponakan saya, anak saya yang sudah balik, kemudian yang tetangga saya, paman saya, kakek saya, nenek saya, kok tidak salat berjamaah? Kita harus ada risau dalam diri kita. Jadi bedanya seorang hamba yang abid, seorang hamba ya, ahli ibadah dengan dai sangat beda. Karena abid itu atau ahli ibadah dia hanya memikirkan dirinya.
salat sudah cukup. Ya. Tetapi seorang dai ketika dia datang ke masjid, dia tukang bakso, punya mall, punya kekayaan, punya apa? Dia risau kalau dia datang ke masjid bawa mobil, tidak ada orang yang diajak naik ke mobil. Dia ambil mari Pak ke masjid. Oh, ya. Ini mobil baru nih. Iya, justru dia pergunakan mobil mewah untuk mengangkut orang datang ke masjid. Kudu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasanmu. Islamnya tidak melarang kita kaya raya, enggak. Silakan kaya raya, tapi manfaatkan mobilmu untuk Allah, manfaatkan rumahmu untuk Allah, manfaatkan pakaianmu untuk Allah, sehingga engkau merasa inilah Islam. Islam bukan orang kere, bukan Islam orang apa, enggak. Islam sangat mulia. Ambil perhiasan-perhiasan, minimal perhiasan batin yang ada dalam diri kita ini kita bawa semua. Jangan saya datang ke masjid mau dipuji, mau diapa, enggak. Saya datang ke masjid ini untuk mensyiarkan inilah cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur ada Ustaz Arif di sini. Ini satu amatir 6 tahun sama-sama pesantren dengan beliau. Sama-sama dari Jakarta beliau ke Mesir, saya ke Madinah. Jumpa, Masya Allah, dalam dakwah lagi. Kemarin 4 bulan sama-sama di Pakistan, ketemu di sini. Dan Bapak bersyukur ada beliau di sini, Masya Allah. Kalau ketemu dengan orang-orang Arab, pastor Arab, Aina Syekh Arif, Aina Saud Zahab, mana yang suara-suara emas itu? Arab kalau di suara emas. Alhamdulillah. Nah, siapapun yang punya potensi apa saja, keluarkan untuk Allah. Tapi kita juga tidak boleh mengatakan saya apa atau ini saya bodoh, tidak punya apa-apa. Jangan. La taqnatu min ruhillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan. Setiap kita ini punya kelebihan. Ketika kita terpencar dari mandi, kita telah membunuh ribuan embrio-embrio yang lain, jutaan, sehingga kita menjadi priority yang maju ke depan, membunuh seluruh sel-sel yang ada hanya kita. Ya. Ada seorang ahli tarekat atau apa yang dia katakan begini, anda kalian itu tidak malu ketika dia dapati orang-orang yang lagi dulu mau apa segala. Kamu itu tidak malu. Kamu itu sudah mematikan beberapa embrio yang lain. Kamu itu sudah bersaksi di hadapan Allah. Alastu biya rabbikum qalu bala. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, sudah bersaksi. Kamu kok sampai santai-santai? Itu embrio yang lain nanti akan menuntut kamu pada hari kiamat. Kenapa bukan saya yang lahir ya Allah? Kenapa orang ini yang lahir? Maka kita harus menjadi priority juga, menjadi orang yang terdepan dalam hal ibadah, karena kita sudah memenangkan pertarungan. Mulai dari sperma sudah bertahun kita dan sudah menang. Allah. Maka ketika kita diberi kesempatan, lakukan yang terbaik. Saudaraku, dan yang paling penting adalah bagaimana menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang penting. Dan kita ini harus menjadi orang yang terbaik. Jangan menjadi orang apa istilahnya benalu dalam Islam. Kita harus memberi yang terbaik. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Maka katakan, ya Allah, pilih aku untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah, jangan pilih aku untuk menjadi benalu di dalam dakwah ini atau di dalam agama ini. Ya Allah, berikanlah aku orang yang bermanfaat bagi istriku, anakku, bagi suamiku, bagi anakku, bagi tetanggaku.
Sehingga keberadaan kita dimanapun kita berada, orang selalu ingat kebaikan kita. Kenapa? Karena asasnya agama Islam itu al-mahabbah, kasih sayang. Asasnya Islam itu mahabbah. Kemudian dikatakan kun miftahan lil ghair, miftahan lil khair, dighlaqan lisyarr. Jadilah engkau membuka kebaikan bagi orang lain dan menjadi gembok penutup bagi keburukan orang lain. Ini asas Islam. Sehingga salah kalau orang kata Islam itu teroris, Islam itu tidak ada. Bila memahami Islam yang sesungguhnya, dia itu adalah mahabbah, kasih sayang yang ada. Tidak akan mungkin seorang yang datang meninggalkan negeri yang ke negeri lain, ke tempat lain, berjalan kaki, bawa apa, kecuali yang dituju di sana adalah orang yang akan dicintai. Agar semuanya tersebar ya nur hidayah kepada mereka. Kami meninggalkan negeri ya orang pun bisa bilang apa. Saya sengaja sekarang sudah buka-buka. Dulu saya masih malu-malu mengucapkan saya di dalam tabligh atau apa. Saya ini penghujat tabligh, saya makan bijak di tabligh. Ya, Ustaz Hari berapa kali mengajak saya oh sampai di masjid-masjid saja. Kita ini umat Islam, Palestina dibantai di mana. Apa banyak di masjid beliau diam saja selama saya seperti ini. Masya Allah. Ini lama-lama. Ini beliau luar biasa. Kenapa? Jadi setelah saya tahu dan jawabannya, oh ini Pak. Ketemu dengan masyayikh, ya di Pakistan, seorang alim besar di Pakistan datang dan mengatakan, ya Syekh, kenapa tabligh itu hanya dari masjid ke masjid sementara umat Islam terbantai? Dia tak pikir perang untuk ini mempertahankan karisma Islam. Kata Syekh, apa yang Anda inginkan dengan peperangan? Dia bilang, sebagaimana mereka ingin menghabisi umat Islam, ya kita habisi mereka semua. Kata beliau, kalau begitu sifat begitu sama dengan iblis, syaitan. Karena setan itu menginginkan seluruh manusia masuk neraka. Seluruh manusia masuk neraka. Sementara kita tidak. Rasulullah ketika ada jenazah orang Yahudi berdiri dan menangis. Sahabat mengatakan, itu Yahudi ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, iya, dan luput dari genggamanku, luput dari ajakanku, dulu luput dari pemberitahuanku tentang kalimat la ilaha illallah. Dan orang kafir Yahudi Nasrani meninggal tidak akan pernah masuk surga. Tetapi ketika ada kalimat la ilaha illallah, walaupun sentuhan biasa dalam lisannya, tetap walaupun sudah karatan dalam neraka, dia akan dikeluarkan dari neraka itu dan dimasukkan ke dalam surga. Dan yang paling terakhir masuk surga, Allah berikan dia surganya 10 kali dunia ini. Hadisnya sahih. 10 kali dunia ini diberikan. Orang yang paling terakhir. Kadang-kadang ada orang yang membandingkan mana 10 kali dunia ini orang yang paling terakhir. Dan sekarang berapa miliar manusia yang sudah masuk surga? Ya, kalau kita ingin membandingkan bersama dengan ketika kita berada di perut ibu kita, ya, mungkin janin itu ketika dia diberi mata, dia katakan, untuk apa mata ya Allah? Aku tidak pergunakan memandang dalam perut aku, perut ibuku. Dikasih telinga untuk apa telinga ya Allah? Aku tidak pergunakan untuk mendengar. Untuk apa dikasih mulut? Untuk apa mulut ya Allah? Aku makan lewat plasenta. Akhirnya apa? Dikasih tangan untuk apa? Hanya mempersempit. Dikasih kaki dikatakan untuk apa? Kemana aku melangkah? Setiap ibuku kemana? Ke toilet saya aku dibawa. Asal aku dibawa. Kemana aku dibawa? Sudah keenakan dalam perut ibunya. Kata Allah, tidak. Masih ada alam lain, namanya alam dunia, yang jauh lebih besar daripada alam ibumu. Mungkin 1000 kali lipat, 1.000.000 kali lipat, 1 miliar kali lipat, 1 triliun kali lipat besar ibumu, perut ibumu, alam rahim. Sekarang sudah ada orang yang mencoba mengukur berapa besar perut ibu kita dibanding dunia ini. Nah, ketika kita sudah mulai merangkak, mempergunakan mata, alhamdulillah, saya melihat yang lain ada yang lain tidak punya mata. Saya mendengar
mungkin 1000 kali lipat dunia ini, mungkin 1.000.000 kali lipat, atau 1 triliun kali juta dunia ini. Begitu besarnya alam akhirat. Kadang-kadang kita tidak percaya. Kalau sampai orang yang paling terakhir masuk surga saja 10 kali dunia ini, bagaimana lagi luasnya yang namanya orang-orang yang pertama masuk surga? Jadi jangan berhenti di sini. Fastabiqul khairat, lakukan yang terbaik apa yang kita bisa lakukan. Dan jangan merasa kita sudah puas, tidak menuntut. Ya. Ada ulama-ulama datang minta belajar terus sama beliau. Sekarang kita memohon, karena di dalam tabligh ini ada 2 bab. Masail dengan kitab fadail. Fadail ini untuk membentuk rasa haus kita untuk mengamalkan sunnah Nabi. Rasa haus untuk bercinta dengan Allah lewat ayat itu fadail. Ya, menghadirkan dalam hati kita kesenangan menuntut ilmu, kesenangan. Karena dikatakan, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Hadir. Siapa yang diinginkan kebaikan baginya oleh Allah, dia dipahamkan urusan agama. Jadi kalau sudah ada kecenderungan, tidak ada. Sementara masail harus datangi ulama. Iya, saya datangi ulama. Kemarin Buya diminta ceramah di di kedutaan di Pakistan, kedutaan Indonesia. Dubes minta, apa itu tabligh, bagaimana? Sampai yang bertanya itu beberapa dokter dari program dokter orang Indonesia yang ada di Islamabad. Kita bilang, bagaimana ini tabligh? Belum benar salatnya, ya sudah keluar mengajak orang. Apa bagaimana ini? Ya saya katakan, kebetulan yang saudara temukan itu mungkin orang yang baru membunuh, dia preman, ya dia baru saja minum, baru apa, tapi disadarkan dia datang ke masjid, dia belum tahu salah. Sekarang yang mengajarkan ini harus Anda, para dokter-dokter, turun ke masjid, ajari mereka. Kita bekerja sama dalam dakwah ini. Jadi dalam dakwah ini tidak ada istilah salafi, ikhwani. Mari kita berkolaborasi, turun bersama-sama. Yang salafi yang melihat ada ini ahli bidah, datang ajarkan cara yang benar. Jangan tinggal di satu momen saja, ya. Kemudian kita katakan yang lain ini media ahli ini dia. Kenapa? Ini baru membunuh, ini baru minum, baru teler, baru senang datang ke masjid. Ajarkan dengan penuh kasih sayang Islam seperti ini. Kami bisa mengajar mereka, tapi ilmunya Anda serahkan mereka. Karena kami tidak pernah mengatakan ini tidak ada. Kita tidak pernah membicarakan masalah khilafiyah. Yang ada bagaimana mengantar manusia itu datang ke masjid. Karena dikatakan al-masjid baitut tuqa, masjid rumahnya orang-orang yang bertakwa. Rumahnya orang yang bertakwa. Kalau mobil harus di servis di tukang servis, manusia diservis di masjid. Insya Allah dia berubah. Ketika preman tadi masuk masjid sudah dirubah. Dia katakan, ya saya memang tidak tahu ini, saya tidak tahu, tapi saya harus jadikan anak saya hafid Quran. Hampir semua preman-preman anaknya menghafal Al-Quran. Masya Allah. Sementara begitu banyak ulama-ulama kiai-kiai, anaknya berantakan, tidak tahu kemana. Karena dia merasa sombong dengan ilmunya, akhirnya anaknya tidak terkonversikan dalam kebaikan. Ini yang kami sampaikan saudara sekalian, sehingga kita ini semuanya harus terlibat. Ya, waktu saya ke Brunei Pak, satu dengan kalau mungkin kenal Kumba itu ada namanya Kajar, suku Kajar. Ya, dia sudah keluar ini orang tua ini, masya Allah, selalu kalau sudah tiba di Syamnya, ya dia keluar. Maka keluar bersama kami 40 hari di Brunei. Dia tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa, hanya bahasa kanan saja. Dia tidak bisa pakai sendal, jadi naik pesawat tidak pakai sendal. Allah, dia hanya jual kambingnya atau apa kalau dia keluar. Sampai di Brunei, dia kerjanya hanya ngaji, karena tidak bisa tahan, tidak bisa mengajar, dia hanya diikuti sebagian lagi. Tapi dia ikuti istimewa, dia ikuti program yang ada.
dia ngaji. Sementara kita jauh lah, ada silaturahmi, ya. Ada keluarga daripada Datuk di sana. Dia ini sudah transplantasi jantung, sakit kemana-mana. Dia dapat informasi kalau orang tabligh itu kadang-kadang doanya makbul, orang yang lagi keluar di dalam. Maka dia datang ke orang tua ini, dia kata, "Syekh, saya ini sakit jantung, tolong sembuhkan." Syekh, dia tepuk begitu. Dia ini lagi ngaji, ditepuk, "Syekh, saya sakit." Akhirnya ini marah langsung terus, "Kamu apa? Kamu saya." Langsung sembuh. Ini bukan main luar biasa. Ketika orang ini sembuh, dia sampaikan kepada keluarganya, tidak ada lagi punya Syekh. Allah, sebab itu masjid itu dibuka dan dia datang, jangan ada lagi yang mengusir itu jamaah tabligh. Kan tidak mungkin kayak kita punya ilmu, punya apa, kita menganggap diri kita belum tentu, tetapi kita masih diusir. Kan ada tempat yang mana tidak dianggap apa ini, ajaran apa ya. Nah, tapi dengan itu dan jangan. Ini saya bisa sembuh, saya tidak. Coba deh. Jadi Allah tergantung siapa saja. Kalau Allah menginginkan, dia memanfaatkan. Dia ini kamu dari Cina, Wuhan. Katanya ternyata kan ada informasi bahwa di corona ini ada sekitar 20 juta yang masuk Islam. Tapi setelah diteliti ada 5 juta yang masuk Islam. Dia itu setiap saya berjumpa dia menangis. Dan saya kenapa menangis? Dan kenapa di Wuhan itu, di Cina itu mereka masuk Islam 5 juta? Kenapa dia tidak mempergunakan aku? Kenapa mempergunakan corona yang kecil bisa mengislamkan orang? Jadi kalau Allah menginginkan, kalau kita merasa hebat, merasa berat, Allah pergunakan anjing untuk mengislamkan orang. Allah mempergunakan burung untuk mengislamkan orang. Allah mempergunakan apa saja yang Allah inginkan, karena seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini adalah tentara Allah. Allah bisa mempergunakan siapa yang diinginkan. Dia menangis kenapa? 5 juta aset. Satu saja yang kita islamkan, satu saja yang kita bawa, artinya dengan asbab kita dia mendapatkan hidayah. Biayahdiyallahu rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Satu orang saja kamu berikan, artinya perantara kita dia mendapatkan hidayah, lebih mulia daripada dunia ini, lebih mulia daripada seluruh keindahan dunia. Allah. Maka kita ini bersaing terus setiap hari. Mari ke masjid, supaya aset kita ini ya, banyak. Karena kalau di dunia saja kita berjalan tidak bawa ATM, tidak bawa duit, mau ini duit, mau ini duit, dikubur mulai ATM berfungsi. Anda tidak punya ATM di akhirat, gimana? ATM kita itu iman dan amal saleh. Maka lakukan apa yang Anda bisa lakukan sekarang untuk kebaikan-kebaikan kita. Sekarang musim untuk selalu melakukan kebaikan. 1 biji tamar untuk beri buka puasa, Allahu Akbar. Ya. Keluarkan duit itu dikasih buka orang yang puasa. Ya. Kemudian kita, waktu kita ini ya, sangat mahal. Maka jangan sampai tidak khatam Al-Quran minimal. Kalau di bulan Ramadan itu 2 kali. Ini bagi orang awam. Karena di luar Ramadan, kalau dia tidak khatam dalam 1 bulan atau 40 hari, dia akan orang yang sombong, orang yang lalai. Ya. Di dalam bulan Ramadan harus minimal 2 kali. Yang berbeda yang akan minimal 4-5 kali harus khatam. Untuk apa? Untuk diri kita juga. Karena ini Ramadan tidak pernah diberikan kepada umat yang lain kecuali umat Muhammad. Dan yang sebelum terakhir ini sangat berharga. Jadi jangan duduk ngobrol, jangan. Atau ada yang mengatakan nausa ini ibadah. Hadisnya dhaif, lemah sekali. Rasulullah mengadakan peperangan di bulan Ramadan. Para sahabat ya invasi negara Islam. Ya, itu di bulan Ramadan. Tidak ada istilah diam, tidak ada. Lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena kita ingin persembahkan yang terbaik buat Allah.
amal ibni Adam lahu illa sawma fa innahu li. Semua amalnya anak cucu Adam untuk dirinya kecuali puasa, hadiah untuk, kata Allah. Masa kita mau hadiahkan kepada Allah hal yang buruk? Allah sudah mulai proses kita kelahiran. Allah sudah berikan yang terbaik, selamatkan kita. Bagaimana ibu kita bisa selamat? Kita selamat. Mulai kecil kita terawat, diberikan. Tidak ada yang bisa menjaga keselamatan kita kecuali Allah. Sampai dewasa Allah berikan ilmu, kita punya reputasi, dinilai orang, oh luar biasa. Allah begitu banyak memberikan. Masa Allah minta hadiah, tidak Anda berikan hadiah untuk Allah yang terbaik? Makanya, ya, walaupun ada orang yang mengatakan ada ya saum khawasul khawas, puasanya orang yang khawas, ya, yang penting puasa kita itu batin ikut puasa, pikiran ikut puasa, mata, organ tubuh kita puasa. Jangan hanya mata saja atau tahan lapar dan dahaga, tetapi justru ya, kita ini hatinya tidak puasa, ya waktunya begitu banyak, ya kita buang-buang begitu saja. Pergunakan semua. Insya Allah saudara sekalian, yang belum tentu mungkin saya dua kali, saya hanya ingin lihat kapan ada waktu, kan saya mendadak datang sini. Di mana ada waktu kosong, cari masjid-masjid. 10 menit, 15 menit selesai. Ya, jangan pikirkan macam-macam panitinya. Yang penting ada waktu kosong, di mana saya datang. Insya Allah. Nah, gitu. Dan terakhir saudara sekalian, jaga salat lima waktu. Ya, jaga salat lima waktu. Salat lima waktu ini ada 7 kemuliaan yang Allah berikan. Yang pertama adalah Allah panjangkan umur kita di dalam ketaatan. Banyak orang panjang umurnya di dalam kemaksiatan. Saya ceramah di Istiqlal, ada rutin, saya punya jadwal hari Ahad pagi. Dulu bersama AG biasanya, ya Ahad pagi, karena sudah saya keluar dalam dakwah. Ini sekarang sudah hampir 2 tahun. Saya hadir di Istiqlal. Ya, saya tidak ke sana dicari. Ya, Pak Dr. Nasarudin, mana ini Bu yang mana? Ya, saya setahun di Pakistan, ya bagaimana saya bisa lihat ini? Ini saya ceramah pagi, ada yang bertanya, "Buya, maaf, katanya orang yang sholat berjamaah dipanjangkan umurnya." Saya bilang, "Iya." "Kenapa, Pak?" Dia bilang, "Ini tetangga saya 90 tahun umurnya, tidak pernah datang ke masjid, bisa sampai 90 tahun. Tidak pernah ke masjid, bahkan salat pun tidak. Tapi ini sahabat saya baru 40 tahun, setiap hari 5 waktu di masjid terus. Masa umur 40 tahun meninggal?" Saya bilang, "Oke, baik, Pak. Pak, panjangan mana yang umurnya 40 tahun dia ahli ibadah berakhir di surga, atau yang Bapak lihat orang 100 tahun ya berakhir dengan kemaksiatan dan dia di neraka, mana yang panjang umurnya?" Dengan panjang umur yang 40 tahun, nah itu dia. Makanya di sini karena dia selalu di masjid, maka dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Maksudnya ini, itulah kehidupan akhirat yang abadi, yang selama. Yang kedua, Allah mudahkan rezekinya penuh keberkahan. Dia masih itu dalil dan berkah. Dia mudah rezeki dan berkah. Banyak orang mudah rezeki dan tidak berkah. "Oh, Ustaz, bagaimana itu di Cina, apa semua kekayaannya ini Allah berikan, tapi tidak berkah." Jangan juga kita ikut-ikutan mengejar itu yang tidak berkah. Padahal ada yang berberkah. Orang makanan yang berberkah ketika kita makan, suami semakin taat pada Allah, semakin sayang sama istrinya dan anaknya. Istri ketika makan yang berkah, semakin sayang sama suaminya, semakin sayang sama anaknya. Anak yang makan penuh berkah, dia semakin taat pada kedua orang tuanya, taat pada Allah, dan berkhidmat kepada masyarakat. Ini yang kita inginkan. Dan makanan yang berberkah, ketika kita melakukan sedikit, akan berpotensi untuk melakukan yang lebih banyak dari kebaikan-kebaikan itu. Bagikan bola salju kebaikan. Tapi ketika kita makan makanan yang tidak berkah, juga bagikan bola salju dalam bola salju keburukan. Seperti menggelinding dari segumpal jari, bergelinding akhirnya menjadi besar, tapi maksiat semua yang dia gulung. Nah ini dia. Yang ketiga, ya tadi mudah rezeki. Dan banyak orang salah persepsi, menganggapnya rezeki itu di kantor, rezeki itu di sawah, rezeki itu di tambang, rezeki itu di empang, di toko. Bukan. Allah telah memberikan jaminan
wa bis-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Allah, di atas langit rezekimu dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Bukan ditolak rezeki kita, bukan disawah, bukan ditambah di pemerintahan. Maaf, di Jakarta itu kalau jam 3 subuh sudah bergelantungan di di kereta yang dari Bogor, yang dari Banten menuju Jakarta untuk mengejar apa? Supaya dia tidak dikeluarkan dari kerjaan, tidak keluar dari gajinya. Gajinya hanya berapa? Anggaplah 5 juta. Masa kan 5 juta kau korbankan sholat dulu? Kan tidak bisa sholat pagi dalam kereta. Dan dia harus berangkat jam 4 subuh, belum sholat subuh. Tiba sudah 6:30 di Jakarta. Allah. Masa begitu nilai, begitu murahnya, ya kita gampang terpengaruh hanya untuk mengejar rezeki dunia kita. Padahal kata Rasulullah SAW, sekiranya kamu ingin sekiranya dunia itu bagaikan satu sayap nyamuk nilainya, maka tidak akan mungkin diberikan seteguk air pun kepada orang yang mengambil. Tapi karena tidak nilainya, silakan diberikan semuanya kepada orang-orang yang mau mengejarnya. Yang ketiga, orang yang sholat berjamaah diangkat semua penyakit musibah yang menimpa diri dan keluarga. Ini yang jadi sakit kemarin ya itu. Saya ke Brunei bersama dan ada satu profesor dari Profesor Doktor dari Palopo, ya, Profesor Doktor Said, sama-sama ke Brunei. Kita silaturahmi ke Duta Besar Malaysia Myanmar. Ya. Ketika kita datang silaturahmi, tiba ada dulu karena dekat dari masjid rumahnya. Kemudian Datuk, kami ke masjid. Bagaimana kalau datang ke masjid? Kata, oh maaf, ini saya stroke. Tangan kanan dan kakinya kurang. Kalau begitu boleh sholat di rumah. Boleh sholat di rumah. Tapi Datuk biasanya sholat itu akan mengangkat penyakit-penyakit kita. Ya, makanya jangan hanya tidak mau ke masjid. Jangan hanya sakit-sakit apa saja tidak mau ke masjid. Jangan. Justru masjid itu kita jalan ke masjid itu Allah memberikan kesembuhan. Dia ini duta besar. Sudah 2 bulan tidak masuk kantor karena stroke. Setelah kita mau sholat, datang pakai mobil mewah, limousine, mobil panjang, turun. Pas masuk masjid, orang semua kaget, datang cium tangan Datuk. Kenapa? Dia masih keluarga Hasan Al-Bolkiah. Cium tangan orang tua, Datuk kenapa ke masjid? Di papa pakai busi, kemudian dikasih menaikkan di kursi dorong, disapa-sapa. Bilang ini ada Buya dari Indonesia saja kami. Kami hormat saja, kami belum sholat. Asar datang lagi, Maghrib datang lagi, Isya datang lagi. Dan kebetulan Ramadan jadi ikut tarawih. Subuh datang lagi, ya. Kemudian duhur datang, menjelang asar kaget orang. Siapa ini? Kok tidak ada yang dibawa? Tadi ada yang datang tadi. Buya, alhamdulillah tangan saya sudah berfungsi, kaki saya berfungsi. Allahu Akbar. Sekali 24 jam Allah Allah. Coba. Karena dia yakin dengan insya Allah dalam beberapa minggu ini saya akan bertugas lagi menjadi duta besar. Oh, kita dimuliakan, kita mau diapakan, tapi kita bukan datang untuk itu. Detik itu juga setelah dia pergi kita pindah masjid dan dia tak tahu kita kemana. Karena mereka membayar melakukan Allah. Ya Allahu Akbar. Ya, jadi salat ini mengangkat penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita dan harus kita bawa. Setiap kita sakit, lari dokter sini, beli obat ini. Bukan dokter yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan, tapi salat dulu 2 rakaat mohon kepada Allah. Ya Allah sembuhkanlah aku ya Allah. Baru pilih dokter, baru dokter pilih obat. Kita cuma tidak menafikan, tetapi keyakinan kita ini kita harus berubah bahwa yang menyembuhkan, yang menyehatkan adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah, yang memberikan kita ya baik dan buruknya keadaan kita adalah Allah. Minta kepada Allah yang terbaik. Yang keempat, orang yang sholat berjamaah Allah matikan dia dalam keadaan husnul khatimah.
Tidak ada lagi penyakit di atas penyakit sakaratul maut. Walaupun Anda dimutilasi masih hidup, baru dikasih garam, itu bekas-bekas apa dikasih cuka, tidak ada nilainya, tidak sakit. Tapi ketika sakaratul maut, ya seperti dicabut dari akar-akar kaki kita itu sampai ke atas, sampai ada keluar makanya keluar darah, keluar ini, tidak tahu apa lagi sakaratul maut. Dan ketika sakaratul maut, pasti kebiasaan-kebiasaan kita itu yang terucap di mulut kita. Makanya kita ini kalau di jalan Allah itu selalu ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang memberikan ya kesejahteraan kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menumbuhkan, tidak ada yang memberikan siang dan malam kecuali Allah, tidak ada yang menurunkan hujan, tidak ada yang menghidupkan. Semua ini selalu la ilaha illallah. Sehingga ketika tiba sakaratul maut, yang ada spontanitas kalimat la ilaha illallah. Yang kelima, Allah jadikan kuburan yang taman-taman surga. Kuburan bagaimanapun Bapak berlari dari kuburan, Bapak akan menemukan hanya dua. Imma ayyakuna raudatan min riyadil jannah atau ayyakuna hufratan min hufaril nar. Kalau dia tidak menjadi taman-taman surga, dia akan menjadi jurang-jurang api neraka. Hanya dua itu teman. Tapi orang yang selalu berjamaah, Allah jadikan kuburannya taman-taman surga. Dan yang keenam, dia bersama di bawah bendera Rasulullah SAW yang ya, beberapa para syuhada dan nabiyin wasiddiqin salihin semuanya ini. Sementara orang-orang yang ada di keliling kita bagaikan aneh-aneh yang berterbangan, tidak tahu mana istri, mana anak, mana apa, dalam isi telanjang, tapi kita ditutup dengan pakaian cahaya. Lalu yang terakhir, dia akan memperoleh catatan amalnya lewat tangan kanannya. Ketahuilah bahwa Anda telah mendapatkan tiket VVIP, very important person, orang yang pertama masuk surga. Kenapa? Anda menggenggam tiket lewat tangan kanan. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau begitu saya mati nanti, saya potong dulu tangan kiri saya supaya saya tidak punya tangan kiri lagi. Tidak, tetap Allah menjulurkan tangannya, dan kalau dipegang tangan kiri kita sudah akibat apa dalam neraka sudah di sana. Tidak ada lagi dan lain catatan amal Anda sudah pilih, ya, karena tim amal ibadah Anda waktu di dunia itu yang menjerumuskan Anda surga atau neraka. Kalau Anda taat, insya Allah, dan Anda sabar, maka surga dapatnya. Tapi Anda tidak sabar, ya neraka lah tempatnya. Nauzubillah dari semoga di masjid Al-Akbar ini semuanya insya Allah kita semuanya berkenan Allah di dalam surga. Dan yang paling penting malam ini atau berikutnya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Mudah-mudahan ini bonus yang Allah berikan insya Allah. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.